Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 91 sampai dengan 100 versi Dongeng Donghua. Bab 91. Sendirian. Su Wei sangat berhati-hati. Dia berpura-pura tidak ada yang melewati Mal. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa dia jauh dari Mal, dia segera meminta dukungan untuk mengelilingi seluruh Mal. Mereka kembali dengan hati-hati dan 5 tim tempur lainnya sudah dekat dan saluran komunikasi di helm mereka jauh lebih nyaman dari yang diharapkan. Su Wei memimpin tim perlahan menuju pintu masuk utama, yang seperti patroli normal, dan itu tidak berbeda. Sepatu tempur mereka adalah dasar yang keras dan tidak mungkin berjalan sepenuhnya di jalan beton tanpa suara, sehingga mereka berpura-pura bahwa patroli yang normal adalah pilihan yang lebih baik. Namun, ketika Ren Xiaosu mendengar langkah kaki ini, dia sudah mendesah dalam hatinya, dia tahu bahwa orang-orang yang beruntung di dunia ini tidak akan hidup terlalu lama. Jika dia berpikir bahwa pihak lain tidak menemukan dirinya sendiri, itu akan terlalu bodoh. Pasukan tempur dari konsorsium King tiba-tiba kembali, tidak peduli seberapa cerobohnya mereka, dan Xiao Xiao tahu bahwa ini pasti penyebabnya. Ketika dia sedikit, Xiao Su memiliki dimsum, dia perlahan meletakkan mantel yang terbungkus emas di tanah dan memutuskan untuk membuangnya. Sekarang dia harus melarikan diri, dia tidak bisa menjadi emas. Bahkan jika dia sekarang lebih kuat, membawa sebungkus emas pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatannya dan bahkan mempengaruhi keseimbangannya. Ren Xiaosu selalu menggunakan uang sebagai alat, suka tapi tidak pernah menuruti, selalu. Tidak hanya emas yang tidak digunakan, Ren Xiaosu bahkan jaket tidak akan diperlukan, karena kali ini saya ingin menarik keluar jaket emas pasti akan membuat suara yang hebat. Dia berbalik dan berjalan ringan menuju kedalaman Mal. Mal itu besar dan memiliki beberapa lantai. Saya takut bahwa saya telah dikelilingi oleh luar. Ren Xiaosu tidak akan pergi untuk mengambil nyawanya sendiri dan menguji siapapun di luar pintu. Jika dia membuka pintu, dia akan disapu oleh peluru. Diperkirakan dia dingin pada saat itu, jadi Ren Xiaosu akan berlari di atasnya. Dalam ingatan, ada gedung tinggi di sebelah Mal. Mal ini dulunya merupakan pusat komersial tersibuk di kota, sehingga Mal tidak sendirian. Ren Xiaosu bukan orang yang suka menghancurkan. Su Wei dapat menemukan bahwa seseorang bersembunyi di Mal dengan mengamati kemampuan untuk memasuki pasar. Ren Xiaosu juga akan menemukan jalan keluar sebelum ia memasuki Mal. Jarak antara kedua bangunan itu sekitar 20 meter, dan Xiaosu yakin bahwa ia akan melewati kekuatan dan ketangkasannya saat ini. Su Wei membawa tim tempur perlahan ke gedung Mal, mereka membuka senter taktis mereka sendiri dan menyusup ke dalam kegelapan sedikit. Baru setelah masuk untuk waktu yang lama Su Wei melihat mantel dan emas Ren Xiaosu di tanah. Dia mengatakan dalam saluran komunikasi, konfirmasikan jejak target telah ditemukan ditangkap oleh kami, dan melarikan diri ke arah lain. Tujuannya sangat hati-hati. Pada saat ini, suara King Yu muncul di saluran komunikasi, siapa yang ditemukan? Su Wei ragu-ragu dan berkata, mungkin orang yang dipindahkan adalah millet kecil. Saya belum melihat target dan tidak dapat mengkonfirmasi. Jika kamu tidak melihat tujuannya, kamu dapat menebak bahwa itu adalah Xiao Su, kata King. Apakah ada petunjuk? Su Wei ragu-ragu dan berkata, kami menemukan setumpuk emas di sini. Saya kira hanya anak itu yang akan begitu tertarik pada emas. King Xiao tertawa. Dia juga setuju dengan penilaian Su Wei. Tujuan Su Xianchu dan Yang Xiaoyu jelas merupakan rahasia gunung. Dua orang seperti itu tidak akan tertarik pada hal-hal seperti emas. Setidaknya emas tidak akan menjadi tujuan pertama mereka. Siapa yang berlari sejauh ini, telah mengalami begitu banyak bahaya dan ketakutan, dan hasilnya adalah mengambil sekantong emas.
Jika Ren Xiaosu mendengar ini, ia harus menjadi orang pertama yang diyakinkan, emas sangat imut, mengapa Anda tidak bisa mengambilnya? Sebelum Luo Yi dan Liu Bu, mereka mengatakan bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang fasih, tetapi King Yu tidak mempercayainya. Dia adalah orang yang mencurigakan. Bahkan jika semua orang mengatakan bahwa Ren Xiaosu hanyalah pelacur, dia masih tidak akan menganggap enteng itu. Apapun yang terjadi sebelumnya adalah penyamaran Ren Xiaosu. Sebenarnya, dia bukan pelacur biasa. Setiap orang yang muncul di sini mungkin diam-diam datang ke pegunungan, dan mungkin memiliki identitas lain. Namun, saat cemoohan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu mungkin tidak benar-benar tertarik pada rahasia gunung, setidaknya minat pada emas adalah sebelum rahasia. King Yu berkata, ini millet yang sangat menarik, tangkap dia untuk menemuiku. Diterima. Kali berikutnya pasukan tempur konsorsium King seperti ular hitam, mereka dengan cepat berenang ke Mal. Tujuannya adalah melarikan diri ke lantai 2. Tujuannya adalah melarikan diri ke lantai 3. Su Wei telah memperbarui informasi yang mereka miliki di saluran komunikasi. Pada saat ini, mereka telah menemukan jejak kaki Ren Xiaosu di tanah. Bangunan ini penuh dengan abu apung yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Orang-orang akan pergi jika mereka menginjaknya. Jejak kaki. Ini adalah hal yang baik untuk menemukan keberadaan Ren Xiaosu, tetapi Su Wei sedang mempertimbangkan masalah. Ketinggian total bangunan adalah 6 lantai, dan tinggi totalnya mungkin 30 hingga 40 meter. Siapapun dapat melarikan diri dari Xiaosu, dan hasil akhirnya hanya mungkin. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Apakah Ren Xiaosu bodoh, mengapa dia harus melarikan diri ke jalan? Ketika Su Wei mengejar tim tempur, dia mengingat semua detail pertemuannya sendiri dengan Xiaosu. Remaja itu tidak ragu-ragu untuk melepaskan emas setelah dia mendapati dirinya menunggunya kembali, dan dengan kecepatan tercepat. Lolos. Pihak lain tamak akan uang, tetapi tidak untuk uang. Ketika dia mendapati dirinya berada di titik kritis, dia telah membuang emas tanpa keberuntungan. Menurut pemikiran orang awam, mungkin saja untuk menjalankan dengan emas untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa emas lebih tidak nyaman dan akan bertekad untuk membuangnya. Ini adalah sifat manusia. Namun, Ren Xiaosu tidak seperti ini, perilakunya membuang emas terlalu menentukan. Su Wei sudah mengerti bahwa lawan muda yang ditemuinya tidak sederhana, yang lain memiliki naluri bertahan hidup yang kuat dan ada alasan yang sangat jelas. Dan bahkan jika mereka ingin memburu target itu benar-benar bodoh, dia akan memperlakukan satu sama lain sebagai orang paling cerdas. Ini adalah literasi tempur. Kemudian, Ren Xiaosu melarikan diri sepenuhnya karena ada cara untuk tinggal di sana. Ini jelas merupakan bangunan independen. Di mana Xiaosu bisa lari? Tidak. Su Wei tiba-tiba teringat sisi bangunan itu. Tampaknya masih ada bangunan yang lebih dari 10 meter di sebelahnya. Itu sedikit pendek, dan Xiaosu mungkin bisa melarikan diri dengan melompat dari gedung. Saya tidak memikirkan ini sebelumnya karena alam bawah sadar Su Wei berpikir bahwa Ren Xiaosu tidak dapat melintasi kedua bangunan dalam satu langkah, karena Su Hao tidak dapat melakukannya sendiri. Ada kesalahpahaman di sini. Manusia biasanya menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk mengukur kemampuan orang lain. Hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dapat secara tidak sadar merasakan bahwa orang lain tidak dapat melakukannya. Tapi dia tidak bisa melakukannya, itu tidak berarti bahwa Ren Xiaosu tidak bisa melakukannya. Su Wei berkata dengan keras di saluran komunikasi, tim tempur periferal akan memblokir gedung sebelah. Bab 92. Gambarannya buruk, pembunuhan tengah malam. Mungkin sudah agak terlambat untuk pergi ke gedung tetangga sekarang. Hanya saja Su Wei tidak bisa mengerti apa itu. Jika millet kecil ini benar-benar menjangkau dua bangunan, seberapa jauh kekuatan dan kecepatannya? Su Wei berkata kepada anggota tim tempur lainnya, kamu terus mengejar. Setelah dia mengatakan bahwa dia menolak dan turun ke bawah, dia berlari langsung ke gedung berikutnya. Pada saat ini, hati Su Xin sangat percaya bahwa Ren Xiaosu tidak akan pernah berjongkok di atap, dan bocah itu pasti akan menyeberangi kedua bangunan. Tepat ketika dia baru saja bergegas keluar dari gedung tempat dia berada, dia mendongak dan melihat bahwa Xiaosu telah terbang dari atas kepalanya.
Kecepatan remaja di udara sangat mencengangkan, dan sisi lain meregangkan tubuhnya hingga ekstrim. Lalu berkibar di atap yang berlawanan. Pada saat itu, Su Wei merasa seperti melihat seekor burung. Su Wei menarik napas dalam-dalam, dan dia berlari ke gedung sebelah dan berkata di saluran komunikasi, kekuatan target Xiao Su perlu dievaluasi kembali. Ulangi, kekuatan target perlu dievaluasi kembali. Bocah ini jauh dari sesederhana yang mereka kira. Ini sama sekali bukan kekuatan fisik yang target ancaman tingkat F yang biasanya mereka definisikan dapat dicapai. Ketika Su Wei bergegas ke dalam gedung, dia berlari dengan liar di sepanjang tangga menuju puncak gedung, namun, pada saat ini, semua orang di kota yang rusak tiba-tiba mendengar suara keras. Dan raungan terdengar seperti sebuah lingkaran di kota yang rusak. Menyebar ke kejauhan, seperti lonceng kematian yang tiba-tiba mengetuk. Su Wei berdiri di gedung yang gelap dan memandang keluar. Dia kagum. Suara apa ini? Sepertinya itu tidak jauh. Sesaat sebelumnya, yaitu, saat Ren Xiaosu berlari melintasi dua gedung, ketika dia terbang di udara, dia tiba-tiba melihat gedung pencakar langit yang rusak di depan langit malam. Dia awalnya mencari gedung pencakar langit yang rusak, jadi dia tidak terlalu jauh dari gedung pencakar langit. Saat berikutnya dia berdiri di atap dan melihat kesalahan pencakar langit, batang baja yang patah dan bengkok membuat pencakar langit seperti tentakel iblis untuk menembus langit. Ada topi pada kesalahan. Gadis itu menunjukkan senapan sniper besar di bawah sinar bulan. Dia melihat gadis itu melangkah di tepi dinding yang rusak dan meletakkan belenggu besar pada potongan yang dia menopang. Dengan satu kaki. Kapten, bidik. Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana senapan sniper yang Xiaoyu diubah. Dia hanya melihat ke arah yang diarahkan oleh Yang Xiaoying, hanya untuk melihat cahaya putih lampu sorot di bawah lampu sorot. Ren Xiaosu berada di tengah Yang Xiaoying dan King Yu, jadi dia hampir tidak bisa melihat situasi di dinasti Qing. Ternyata, Yang Xiaoyu datang ke sini bukan untuk hal lain, tidak untuk mengunjungi kerabat, atau untuk rahasia di pegunungan. Tujuannya sejak awal adalah untuk membunuh pemuda jas putih ini. Sebelum Millet kecil berpikir mendalam, harus ada organisasi di belakang Yang Xiaoyu, organisasi ini juga memiliki agen intelijen sendiri. Sehingga Yang Xiaoyu tahu sebelumnya bahwa perayaan akan muncul di sini. Saat ini, di pedalaman gunung ini, gadis topi akhirnya menunjukkan orang miskin dan menunjukkan mesin pembunuh yang paling kuat. Teknik senjata canggih Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik dalam pikirannya. Dia melihat ke arah pemuda jas putih. Pasti ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam target penembak jitu jarak jauh. Jarak antara Yang Xiaolan dan pemuda jas putih bahkan telah mencapai titik di mana ia harus mempertimbangkan bias. Jika tidak ada referensi, bagaimana Anda membuat sniper? Pada saat ini, pemuda jas putih tidak jauh dari kepala Luo Xinyu, dan rambut panjang menggantung dari depan dengan angin bergoyang. Ketika angin berhenti pada saat tertentu, rambut Luo Xinyu juga berhenti. Ren Xiaosu memahami bahwa sekarang, Luo Xinyu tidak tahu kapan dia telah mematahkan belenggu di tangannya, dia benar-benar mengeluarkan belati hitam dari rambut panjang yang tebal dan menikam pengawal di sekitar King Yu. Pengawal itu tidak mundur, tangannya cerah. Cahaya putih, seperti kipas dua tangan, dicekik ke arah Luo Xinyu. Liu Bu di sebelahnya ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Luo Xinyu, yang dia kenal, tiba-tiba berubah seperti pribadi. Di mana Luo Xinyu, yang begitu halus dan halus, pergi ke sana. Tanda seru. Ini tidak akan menjadi yang berpura-pura. Belati di tangan Luo Xinyu seperti sebuah karya seni, dan tampaknya penuh kekuatan di tangan rampingnya. Pasukan tempur di sekitarnya melihat situasi dan bertujuan pada posisi Luo Xinyu, jika pengawal yang bertahan dikalahkan. Mereka akan segera menembak dan memblokir rute Luo Xinyu untuk mencegah Luo Xinyu dari membunuh dinasti Qing. Tapi Luo Xinyu tidak akan membunuh siapapun, dia sepertinya hanya berusaha memberi Yang Xiaoyu waktu untuk bertarung. Entah itu perayaan atau pengawal, atau anggota pasukan tempur, mereka tidak berharap bahwa pembunuhan terakhir akan dilakukan di gedung pencakar langit yang jauh. Luo Xinyu baru saja berbalik dan mundur, dalam waktu singkat, dia menghilang ke dalam bayangan di belakang gedung dan menghilang. Seolah-olah dia telah membuka pintu yang bisa melintasi ruang dalam bayangan itu.
Itulah kemampuan Luo Xinyu. Saya takut bahkan jika dia terpilih kembali, Xiao Su tidak berharap berada di peringkat mereka. Dia masih menyembunyikan orang yang luar biasa, dan dia adalah orang yang bertindak terbaik. Perubahan ini membuat semua orang tak terhentikan, tetapi pada saat ini, perayaan tiba-tiba berbalik untuk melihat gedung pencakar langit, dia merasa kuil-kuil menyengat. Tembakan dari ledakan itu, tembakan yang Xiaoyan dimoncong senjata itu seperti naga api malam tiba-tiba meledak dengan sentuhan darah. Ketika pengawal Yu Guangzong melihat tembakan, ia segera menyerah mengejar Luo Xinyu dan kembali ke sisi Qing Yi. Tugas pengawal adalah untuk melindungi, bukan untuk membunuh musuh, pengawal itu meraung, penembak jitu. Jarak antara Yang Xiaoyu dan Qing Yu membuat para pengawal mendapatkan waktu. Meskipun peluru cepat, mereka hanya relatif. Ketika jarak membentang, bahkan jika peluru membunuh musuh, Anda harus melintasi udara panjang dan malam. Saya melihat bahwa pengawal itu sendiri berada di depan tubuh King dengan tubuhnya, dan dua kipas tangan putih di tangannya tepat di depan dadanya. Dia bisa saja mencoba mendorong perayaan itu, tetapi orang-orang biasa yang ingin mendorong perayaan itu, masih terlalu lambat. Waktu seperti keheningan. Peluru penembak jitu yang menamparkan merobek dunia di udara, dan itu berputar untuk memaksa udara terdistorsi dan menembus langit malam. Kolom cahaya lampu sorot menerangi sisi seperti King, seperti panggung, dan peluru tampaknya menembus celah kolom cahaya dan melintasi kilometer ke panggung. Dengan suara keras, peluru yang membawa gaya berputar besar bertabrakan dengan kipas putih, dan kipas putih itu pecah sedikit. Pada saat tertentu, pengawal itu bahkan merasa bisa melihat pola apa yang ada di peluru perak telapak tangan. Kemudian, peluru-peluru itu terlibat di otot dan jantung, dan kemudian menembus untuk mengeluarkan bunga darah radial. Jatuh ke tanah. Kedua penggemar kulit putih itu sangat tangguh, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan kematian. Darah memercik di udara, tetapi dalam sekejap waktu, jas putih dinasti Qing diwarnai merah, darah kecil di jas putih itu seperti bunga prem yang baru mekar di musim dingin. Tapi sampai sekarang, Qing Yu masih setenang orang-orang biasa, seolah-olah peluru itu tidak menembaknya. Sayang sekali, keluh Qing Yan. Orang lain tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Itu adalah pengawal bela diri yang sudah mati, atau jas putihnya sendiri. Bab 93. Ini terlalu menyedihkan. Peluru dengan diameter 7,62 mm dapat mencapai 2600 joule dimoncongnya, sedangkan kaliber besar 12,7 mm bahkan bisa mencapai 15.000 joule. Namun pada kenyataannya, data sederhana seperti itu masih sangat sulit untuk dibayangkan, ketika peluru sniper menembus Anda, seberapa kuatnya itu. Pengawal King luar biasa, dan sangat mengejutkan ketika konsorsium menangkap orang-orang luar biasa, Qing Yu telah menggunakan orang-orang luar biasa untuk digunakan sendiri. Pada saat ini, King Shi Jinghu yang terkenal, berdiri di antara konsorsium, berdiri di tengah cahaya sorot, seperti berada di panggungnya sendiri. Dia membungkuk dan mengambil peluru di tanah dan tersenyum, masa akhirnya melihatnya. Apakah itu? Orang-orang di sekitar dinasti Qing terkejut, ternyata menjadi fantasi. Legenda tersembunyi itu diatur dalam lingkaran konsorsium. Qing Yan menoleh untuk melihat Liu Bu dan tersenyum. Sebagai seorang broker, saya bahkan tidak tahu bahwa tuan saya luar biasa, Anda cukup bodoh. Pergi dengan ketenangan pikiran era ini, tanpa limbah. Saya melihat Qing Qi menjambak rambut Liu Bu, tetapi tangan itulah yang menamparkan peluru siput ke mata Liu Bu. Liu Bu hanya membuat tangisan singkat dan tidak ada tindakan. Tangan Qing Yu berdarah. Pada saat ini, Ren Xiaosu berdiri di atap. Dia menutup mulutnya dengan Yang Xiaolu dan segera bangkit dan mengambil pistol. Dia tidak memiliki lumpur dan air, seolah-olah dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak punya senjata, akan sulit untuk dibunuh. Itu seperti itu. Pada saat berikutnya, moncong senapan sniper berputar, dan diarahkan ke setiap milet kecil di atap. Ren Xiaosu tampaknya dapat merasakan kesempitan sisi lain di belakang ruang lingkup. Ren Xiaosu panik pada saat itu. Jika Anda tidak menyelesaikan tugas, Anda tidak harus melakukan tembakan lagi. Mengapa Anda berinteraksi dengan saya? Tapi Yang Xiaoyu tampaknya sangat tenang, kegagalan akan gagal, dan segala sesuatu di masa lalu tidak layak untuk dikembalikan. Raungan itu ditembakkan,
Tetapi kali ini tembakannya tidak menimbulkan sensasi, karena Ren Xiaosu berdiri diam, dan peluru itu tidak mengenai dia. Ren Xiaosu adalah orang yang tahu keterampilan senjata api yang Xiao Yu yang terbaik, jadi dia tahu bahwa tujuan dari senjata ini bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk memiliki hubungan dengan dirinya sendiri di depan konsorsium Qingxi. Jika ini masalahnya, maka itu terlalu terburu-buru. Apakah ini murni demi Luo Xinyu? Tanda seru. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat Luo Xinyu, yang baru saja menghilang, muncul di gedung pencakar langit. Dia mengganti tangannya ke Xiaosu dan menyapa. Kemudian dia menarik tangan Yang Xiaoyu dan membawa Yang Xiaoyu ke dalam bayangan. Ren Xiaosu terpana pada saat ini. Dia melihat gedung pencakar langit yang sudah kosong, dan kemudian pasukan melihat tempur seperti belalang di sisi konsorsium Qing. Apakah kamu pergi, tidakkah kamu membawa saya dengan saya? Tanda seru. Melihat pasukan besar brigade tempur konsorsium Qing mendekati sini, Xiao Xiao sedikit menangis. Jika Anda menarik senjata, Anda dapat melewati kekuatan yang luar biasa, tetapi apakah Anda berasumsi bahwa itu mungkin mengadu orang lain? Ini terlalu lubang. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar tidak berharap Luo Xinyu menjadi kelompok dengan Yang Xiaoyu. Bahkan pembunuhan Yang Xiaoyu terhadap Qing Yu tidak membuatnya begitu terkejut. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu Luo Xinyu, mereka meminta Wang Chongyang untuk menukarnya. Akibatnya, Luo Xinyu memandang Yang Xiaoyu secara rahasia, tetapi yang lain tidak berada di lokasi tetapi Ren Xiaosu berada. Kemudian, ketika dia makan ikan, Yang Xiaoyu berteriak pada Luo Xinyu. Ketika seseorang melecehkan Luo Xinyu, Yang Xiaoyu muncul tepat waktu. Pada saat itu, Xiao Xiao hanya ketika Yang Xiaowei adalah seorang wanita. Ini membuatnya melakukannya, tetapi dia tidak berharap bahwa kedua orang akan saling mengenal dan memainkan pertunjukan yang baik di depan semua orang. Drama yang dimainkan oleh dua orang tidak begitu keras, tetapi cukup untuk menipu Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Liu Bu. Luo Xinyu hanyalah seorang gadis. Begitu banyak tentara dari pasukan swasta yang mati. Luo Xinyu telah hidup sampai akhir. Ini seharusnya menyebabkan keraguan Ren Xiaosu. Ketika dia tidak melihat hasilnya, kebenaran tidak dapat ditemukan di sisinya, tetapi ketika dia melihat hasilnya dan kemudian mengingat proses detail kecil itu kembali ke pikirannya. Ren Xiaosu menatap para prajurit yang tertekan di depannya dan merasa sangat sedih dan ceroboh. Semakin cantik wanita itu, semakin berbahaya itu. Kriteria ini tidak hanya berlaku untuk hutan belantara. Gadis kedua selalu menjaga Liu Bu, pada kenyataannya, hanya membiarkan Liu Bu membantu menghilangkan kualitas Luo Xinyu, dan terakhir Luo Xinyu untuk membantu Yang Xiaoyu mempertahankan posisi Qing. Dan sebentar bertarung. Satu-satunya kecelakaan adalah bahwa mereka tidak berharap bahwa akan ada orang-orang luar biasa di sekitar Qing Yi yang akan mengorbankan nyawa mereka dan melindungi Qing. Bagaimana He Deseng membuat orang yang luar biasa mengikuti cara ini? Tanda seru. Pada saat ini, gerbang besi yang berkarat di atap ditabrak dan patah. Ketika Xiao Su mengangkat tangannya, dia menembak dan memblokir rute yang lain. Dia melirik ke sekelilingnya dan mengutuk rumput. Ketika suara itu baru saja jatuh, Su Yan melihat melalui gerbang besi tiantai yang pecah, dan melihat bahwa Xiao Su tiba-tiba melaju ke tepi atap. Dia mencoba menembak dan menghentikan Xiao Xiao, dan pergelangan tangannya tidak dapat menyeimbangkan kecepatan gerakan cepat Xiao Su. Di seluruh kota yang hancur, para prajurit yang mengenakan seragam tempur hitam seperti ular berbisa dengan surat, dan Xiao Su tidak bisa lagi menunggu. Dia harus melarikan diri ke sini sebelum pihak lain. Mantan Xiao Su berpikir bahwa dia dan Yang Xiaoyu dan Su Xianchu memasuki lingkaran blokade kota. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus menjadi orang yang lolos paling cepat. Hasilnya tidak terlintas dalam pikiran orang-orang yang Xiaoyu dan Luo Xinyu benar-benar akan tertipu. Ren Xiaosu melompat dari atas peron, dan atap yang berseberangan dan atap tempat dia berada memiliki ketinggian lebih dari 10 meter, tetapi dia yakin dia akan baik-baik saja. Su Wei membuka ke tepi atap untuk menambahkan tembakan ke Ren Xiaosu. Akibatnya, ketika ia terbebani ke tepi atap, ia hanya bisa melihat bagian belakang Ren Xiaosu.
Bagian belakang sampai ke tepi kota, Su Wei berkomunikasi. Teriak di saluran, sasaran lolos pukul 10, mengecilkan cincin. Di hutan di luar kota, masih ada blokade konsorsium King, ada tim tempur yang jumlahnya tak terhitung menunggu bahaya yang tidak diketahui, namun tak terduga bahwa seorang pengungsi pertama kali menabraknya. Sebelumnya, sepertinya tidak ada yang menaruh lahan liar ini di mata. Ren Xiaosu melakukan pembongkaran di jalan-jalan kota. Dia tidak pernah mencoba berlari tinggi sejak dia melompat dari atap. Ini takut bahwa dia akan menjadi target hidup. Ketika dia menerapkannya, dia berpikir bahwa Su Xianchu tidak melakukan tindakan yang sama sekali. Hantu semacam ini sangat baik sehingga seseorang harus berbagi daya tembak. Kota yang hancur ini seperti papan catur besar. Bidak catur kecil Ren Xiaozi memukul kencang di papan catur. Di papan catur ini, catur putih kecil ini tidak memiliki teman satu tim lagi, orang-orang kulit hitam bersenjata. Saya akan membunuh. Bab 94, Su Xianchu ada di sini, siapa yang berani melawanku? Ren Xiaosu berlari dengan gila-gilaan menuju hutan di tepi kota. Itu adalah utara di mana penghalang ke-112 berada, dan itu juga lokasi gunung berapi aktif jauh di dalam gunung. Dia tahu bahwa harus ada tim tempur yang menunggunya di depannya, ada jaring di sana, dan dia akan terbuka ketika dia tiba. Xiao Xiao tidak punya pilihan selain memiliki kehidupan lini pertamanya. Tiba-tiba, suara kerusuhan tiba-tiba datang dari lebih dalam di pedalaman gunung, ketika Xiao Su tiba-tiba melihat ke atas dan melihat ke pegunungan yang jauh. Dia benar-benar melihat api yang membara di kedalaman pegunungan. Tunggu, ini gunung berapi aktif yang akan meletus. Lanjutkan, masih melihat ke belakang. Ekspresi Ren Xiaosu canggung. Saat ini, aku masih peduli gunung berapi apa yang bukan gunung berapi. Aku bisa bertahan untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Su Wei di belakangnya melihat pemandangan gunung berapi juga terpana. Sangat berbahaya mengetahui bahwa gunung itu sekarang berada dalam letusan gunung berapi. Jangan katakan lebih jauh. Jika gunung berapi itu benar-benar meletus, saya khawatir mereka tidak akan bisa berlari sekarang. Banyak orang berpikir bahwa letusan gunung berapi hanyalah makhluk di dekat gunung yang akan menderita, yaitu, mereka meremehkan kekuatan sebenarnya dari gunung berapi. Mungkin, puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer ini akan menjadi lautan api. Tapi Su Wei hanya ragu-ragu sejenak dan berkata di saluran komunikasi, silakan. Ren Xiaosu, yang telah melarikan diri ke pinggir kota, melihat kembali ke kota di belakangnya, konsorsium King seperti semburan pasir besi hitam yang akan datang ke depan. Dan Xiaosui tidak lagi ragu-ragu, dan kembali ke hutan di utara. Ketika tim tempur konsorsium King yang tersebar di hutan mengumpulkan blokade, formasi itu tampak berlapis-lapis. Tindakan mereka seperti ribuan latihan. Tim mana yang merupakan striker, dan tim mana yang merupakan ruang tepi, pembagian kerja jelas. Pasukan tempur di hutan boreal telah diperintahkan untuk mengumpulkan komando Xiaosu, meskipun letusan gunung berapi di belakangnya tidak mempengaruhi eksekusi mereka. Pada saat ini, suara dingin Su Wei datang dari saluran komunikasi, kecepatan lari target adalah 3 detik 92, kekuatannya tidak diketahui, dan unit tempur memperhatikan pembunuhan. Saya takut bahwa Ren Xiaosu tidak mengharapkan teknologi apapun di tangan King Group. Dalam pasukan tempur ini, masih ada orang yang secara khusus mengevaluasi kekuatan dan kecepatan target pertempuran. Namun, Ren Xiaosu belum mengungkapkan kekuatan sebenarnya untuk saat ini, sehingga pasukan tempur tidak dapat mengevaluasinya. Awalnya, King sangat tertarik pada Ren Xiaosu, dan dia mengambil hubungan Zhang Jinglin, bahkan King Yi ingin menjaga Ren Xiaosu untuk tujuan lain. Tapi sekarang, dia tidak mau menunggu. Pembulatan dan pengepungan hanya satu perbedaan kata, tetapi mereka sama sekali berbeda. 7 regu tempur di hutan membunyikan baut hampir bersamaan, dan moncong mereka merosot ke bawah, dan mereka dapat dengan cepat menembak dan menembak kapan saja. Selain itu, ketujuh tim tempur segera mengganti saluran komunikasi regional mereka, yang mencegah komunikasi eksternal mengganggu tindakan mereka. Pada saat ini, 210 orang adalah urutan pertempuran independen, Anda dapat memainkannya terlebih dahulu. Ini selalu menjadi kebiasaan pasukan Qingyan.
King percaya bahwa jika urutan operasional dari operasi independen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan, maka mesin perang ini tidak akan memiliki kekuatan tempur yang nyata. Banyak orang di konsorsium King menuduhnya sebagai komandan militer, tetapi King tidak pernah menerima pendapat orang lain. Itu tidak akan, dan tidak akan terjadi di masa depan. Namun, banyak tokoh besar di konsorsium King tidak tahu, yang membuat banyak tentara bersedia bekerja untuk King, karena King sering membuat mereka merasakan perasaan dipercaya. Pada saat ini, King Yu memandangi Liu Bu, yang berada dalam genangan darah. Para anggota pasukan tempur sekali lagi dengan hati-hati menggeledah tubuh Liu Bu. Akibatnya, seseorang membawa pasangan terlipat ini yang biasa dia lakukan. Itu adalah King Yan mengerutkan kening, apa ini? Tampaknya bahkan orang-orang seperti King Yu belum pernah melihat hal ini. Tim taktis telah menyalakan senter taktis ketika perlahan-lahan mengontrak blokade di hutan. Menurut informasi yang diterima Su Wei dari Liu Bu, Ren Xiaosu harus memiliki pistol, dan ada 3 majalah yang disita dari tentara swasta. Namun, para pejuang konsorsium King tidak takut bahwa mereka akan menjadi target ketika mereka menyalakan lampu. Lagi pula, Ren Xiaosu tidak dapat menembak 30 orang pada saat yang sama. Jika Xiaosu benar-benar berani menembak, maka kawan-kawan di sekitar mereka akan menjadi yang pertama kalinya. Ubah Ren Xiaosu menjadi saringan. Ketujuh tim tempur di hutan mendekati kota, dan Su Wei telah memimpin 6 tim tempur ke hutan untuk menangkap seseorang, ratusan orang akan dikirim. Xiaosu juga menikmati perawatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mereka masih meremehkan kemampuan Ren Xiaosu di hutan belantara. Alasan mengapa Xiaosu setuju untuk menjadi pemandu adalah karena ia cukup percaya diri. Meskipun pasukan tempur dari konsorsium King sengit, pengalaman mereka di hutan masih terlalu kecil untuk terlalu jauh. Ketika 6 tim tempur yang dipimpin oleh Su Wei semakin dekat dan lebih dekat ke tim tempur yang dikelilingi oleh hutan, tiba-tiba bayangan hitam menghantam hutan. Bayangannya setebal tinta, dan aksinya sefleksibel hantu. Pohon-pohon di hutan sepertinya tidak mampu membentuk rintangan. Tim tempur utara tidak ragu untuk menembak secara langsung, tetapi bayangan itu tampaknya sudah siap, dan bahkan lintasan ke kanan membuat semua peluru jatuh. Setelah bayangan hitam melintasi, itu tidak berhenti. Saya melihat bahwa tubuhnya tiba-tiba miring ke depan, tetapi langkah yang sehat telah bergegas ke kerumunan di kelompok tempur terdepan. Apa yang harus saya lakukan ketika musuh memiliki senjata panas yang kuat? Zhang Xiaolin bertanya kepada Zhang Jinglin tentang pertanyaan ini. Pada saat itu, Zhang Jinglin berkata, tentu saja, mereka bergegas ke kerumunan mereka karena pada saat itu mereka tidak akan menembak tanpa pandang bulu. Mereka semua rekan tim di sekitar Anda, dan pihak Anda adalah musuh. Petik 2. Ren Xiaosu tidak yakin apakah Zhang Jinglin mengajari dia cara membuat lelucon, tetapi sekarang tampaknya itu harus efektif. Saya melihat bahwa semua orang di tim tempur telah mengeluarkan belati taktis mereka sendiri, karena bayang-bayangnya terlalu cepat, mereka khawatir peluru mereka akan melukai kawan-kawan mereka. Tetapi bagi bayangan Ren Xiaosu, manusia normal ini terlalu lambat. Itu terlalu lemah. Bayangan hitam benar-benar tanpa rasa takut apakah belati itu tergores. Hanya perlu satu pukulan untuk membuat hidup. Tiba-tiba, bayangan hitam mengangkat kaki ke arah petarung. Pejuang itu seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Terbang 5 meter jauhnya. Para pejuang lainnya ketakutan, dan kekuatan ini sedikit berlebihan. Su Wei, yang tiba tepat waktu, melihat ada bayangan di bayangan itu. Ketika dia melihat bayangan itu, dia terkejut. Bukankah dia mengejar Ren Xiaosu? Tidak ada yang mengatakan bahwa Ren Xiaosu masih memiliki kemampuan ini. Ah! Pada saat ini, Xiao Xiao tiba-tiba berteriak, Su Xianchu ada di sini, yang berani melawanku. Bab 95. Di mana-mana ada jalan buntu. Ren Xiaosu menggunakan bayangan itu untuk dipertimbangkan dengan cermat. Dia tidak takut mengungkapkan fakta-fakta yang luar biasa. Lagi pula, kau sekarat dan masih mengawasi apa yang luar biasa. Dia hanya takut mengungkapkan fakta bahwa dia bisa meniru keterampilan orang lain. Ren Xiaosu menyamar sebagai Su Xianchu karena dia melihat Su Xianchu masih belum tertangkap. Dan grup King sudah mempelajari kemampuan Su Xianchu melalui Liu Bu.
Ren Xiaosu telah melihat beberapa orang yang luar biasa. Yang Xiaolu dapat menunjukkan senapan sniper tanpa tembakan di udara. Su Xianchu dapat menunjukkan bayangannya sendiri. Luo Xinyu dapat berpindah melalui bayang-bayang. Pada saat itu, Xiaosu tampaknya memiliki ilusi, seolah yang luar biasa semuanya adalah Call Cina. Tetapi kemampuannya yang luar biasa berbeda, apa kemampuan untuk meniru kemampuan yang luar biasa dari semua orang? Ren Xiaosu tidak tahu. Apa yang bisa saya lakukan jika konsorsium King menemukan bahwa ia dapat menyalin kemampuan orang lain dan lebih tertarik padanya? Tepat di jalan menuju pelarian Xiaosu, saya masih bertanya-tanya berapa banyak orang luar biasa di dunia ini, banyak. Tapi coba pikirkan, sepertinya ini bukan masalahnya, tetapi gunung-gunung dan dinasti King telah menarik mereka semua. Pada saat ini, Su Wei mendengar dengkuran Ren Xiaosu. Keraguannya sebelumnya akhirnya terpecahkan, dan informasi itu dilaporkan di saluran komunikasi. Sebelum intelijen salah, tujuannya bukan Ren Xiaosu, tujuannya adalah Su Xianchu. Bahkan, mereka menilai bahwa Ren Xiaosu diangkat sebagai Xiaosu, hanya karena mereka merasa bahwa Ren Xiaosu, yang merupakan orang terlantar, harus lebih tertarik pada emas. Tetapi mereka tidak memiliki bukti langsung untuk menentukan identitas Ren Xiaosu. Yang pertama adalah bahwa mereka belum melihat penampilan Ren Xiaosu, yang kedua, bahkan jika mereka melihat Ren Xiaosu dan Su Xianchu, wajah Xiaosu bisa kotor dan tidak ada pengakuan. Selain itu, Ren Xiaosu masih mengenakan seragam tempur Sun Junzeng. Dia dan Su Xianchu bahkan memiliki pakaian yang sama. Menurut informasi yang ditangkap oleh konsorsium King Cui, Su Xianchu dapat memainkan bayangannya sendiri untuk bertarung, dan kekuatan tempurnya sangat kuat bahkan tanpa takut akan peluru. Meskipun bayangan Ren Xiaosu hitam dan tidak cocok dengan deskripsi Liu Bu, Su Xin merasa bahwa ini mungkin masalah cahaya. Mungkin bayangan ini akan menjadi abu-abu di siang hari. Mungkin. Di sini, para pejuang konsorsium King awalnya mendengar retorika Ren Xiao, Su Xianchu ada di sini, yang berani melawan saya, berpikir bahwa tujuannya adalah bertarung dengan mereka. Dan tujuannya adalah berbalik. Hanya beberapa peluru dan Ren Xiaosu lewat, tetapi Ren Xiaosu tidak terluka sampai sekarang. Dia tahu bahwa ini bukan hal yang baik untuk disembunyikan. Bukannya para pejuang dari konsorsium King terlalu buruk, tetapi bahwa keenam keinginan Yan Liu Yuan mulai bekerja. Ren Xiaosu khawatir akan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana 6 Yuan sekarang. Dia harus menyingkirkan konsorsium King sesegera mungkin. Ketika dia berlari sekitar 100 meter jauhnya, dia akhirnya menemukan kembali bayangannya. Bayangan itu merajalela di antara kerumunan, dan Ren Xiaosu bahkan tidak mengendalikannya untuk secara akurat menyerang vitalitas musuh. Melainkan menggunakan tubuh untuk melakukan penghancuran dampak. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ren Xiaosu sendiri setara dengan hampir 3 orang dewasa, dan bayangannya 2 kali ukurannya. Jadi tidak perlu menekan tombol, selama bayangan mengenai seseorang, yang adalah tubuh. Dalam pengepungan konsorsium King, bayangan pasukan tunggal seperti perahu, seolah-olah kapan saja orang akan mati. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa bayangan ini tampaknya mampu bertarung selamanya terlepas dari berapa banyak bekas luka yang dihancurkan. Dalam bayangan dan Ren Xiaosu, banyak pejuang perang diblokir. Ketika Xiaosu mengingat bayangan itu seperti kereta api. Sulit untuk mendapatkan jalan berdarah di tengah kerumunan. Penarikan bayangan harus dikombinasikan dengan bentuk tubuh Ren Xiaosu, demikian pula, Ren Xiaosu ingin melepaskan bayangan, dan itu hanya akan dipisahkan dari belakang Ren Xiaosu. Ketika bayangan itu kembali ke Ren Xiaosu, tubuhnya telah dipukul dengan banyak bekas luka. Luka itu seperti rasa sakit yang terluka di tubuhnya sendiri. Ketika bayangan itu melarikan diri, dia juga menghancurkan beberapa tembakan. Dia memainkan Xiaosu dan hampir muntah darah. Keringat besar, dan dingin keluar dari wajah dan punggungnya, dan Xiaosu menahan rasa sakit dan hanya bisa menggigit giginya dan terus melarikan diri. Tidak mengherankan bahwa bayangan Su Xianchu menghancurkan peluru sebelumnya, dan wajah Su Xianchu juga putih. Bayangan asli juga memiliki efek samping. Apa yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah jika Su Xianchu ada di sini, dia akan sangat terkejut. Su Xianchu pernah menguji dirinya sendiri.
Begitu bayangan itu mengalami latihan intensitas tinggi, itu akan menyebabkan kelelahan, kekuatan spiritual tubuh dan menghilang. Pada saat itu, tubuh akan menjijikkan, muntah, sesak dada, dan hidup lebih baik daripada mati. Tapi bayangan Ren Xiaosu sama sekali berbeda dari bayangannya. Pada saat itu, ketika Xiaosu bertanya kepada istana, dapatkah dia menilai nilai kekuatan mental, dan jawaban untuk istana adalah tidak ada izin untuk memberitahu. Ren Xiaosu melarikan diri ke hutan. Dan rasa sakit yang disebabkan oleh bayang-bayang menghilang, Ren Xiaosu menyadari bahwa bayang-bayang itu tidak dapat digunakan secara membabi buta, jika ia bermaksud menggunakan bayangannya daripada dirinya sendiri untuk mati, ia harus melakukan rasa sakit yang menyakitkan dari sumsum tulang. Ketika bayangan itu mati, dia akan mati sekali. Ren Xiaosu terengah-engah, dia tidak terluka, tetapi rasa sakitnya lebih nyata daripada luka yang sebenarnya. Tetapi apa yang membuat Ren Xiaosu merasa terhibur adalah bahwa bayangan itu tidak hilang karena cedera, ia masih memiliki kekuatan pertempuran. Di belakang para pejuang konsorsium Qingxi seperti seekor anjing pemburu hitam, mengejarnya dengan ketat, jika bukan karena Xiao Xiao, kecepatannya lebih cepat dari mereka. Aku takut itu benar-benar merepotkan. Ren Xiaosu tidak berlari lurus, tetapi mencoba untuk perlahan-lahan menyingkirkan rute pengejaran anjing pemburu. Segera konsorsium Qing bahkan memiliki beberapa titik di mana posisi Ren Xiaosu berada. Sampai saat ini, Xiaosu merasa lega. Bagaimanapun, tekanan dikejar oleh ratusan orang terlalu besar. Dia siap bersembunyi di hutan untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara rantai keluar. Ren Xiaosu berdiri di tempat yang sama dan menyeringai di dada. Apa istimewanya ini? Dia berkata dengan emosi, hidup ada di mana-mana. Ren Xiaosu pernah melihat tubuh eksperimental di kandang di mana mereka ditangkap di kejauhan, tetapi dia tidak bisa mendengar kata-kata King, jadi dia tidak tahu bahwa ada lebih dari satu percobaan. Ren Xiaosu berpikir bahwa hambatan terbesar dalam perjalanan ke utara mungkin adalah gunung berapi. Aku tidak mengharapkan eksperimen ini. Menilai dari suaranya, Ren Xiaosu menemukan bahwa pihak lain datang dari 3 arah, yang berarti dia memiliki setidaknya 3 badan eksperimental. Suara rantai semakin dekat, dan Ren Xiao mendengar suara tubuh eksperimental jatuh di daun korup. Bayangan itu berdiri berdampingan dengannya. Ren Xiaosu memperkirakan dalam hatinya bahwa mungkin bayangan itu dapat menyelesaikan 2 tubuh eksperimental, tetapi apakah ia dapat menyelesaikan satu masalah saja menjadi masalah besar. Ada 4 tubuh eksperimental di depan, dan ada ratusan orang di belakang mereka. Pada saat ini, mereka semua ingin membiarkan Xiaosu mati. Kita lanjut ke bab 96, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri 7 kali. Ren Xiaosu memiliki pistol, tetapi jika dia menembak, dia akan segera mengungkapkan posisinya. Ketika orang-orang dari konsorsium King dipimpin, dia akan selesai di depan dan belakang. Apalagi, jika benda percobaan menggerebek dalam jarak dekat, senjatanya tidak berguna seperti belati. Dia secara tidak sadar menyentuh belati miliknya, yang ditukar dengan yang Xiaoyu, namun sentuhan Xiaosu ini terkejut dan belati itu hilang. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba teringat bahwa yang Xiaoyu berpura-pura tidak sengaja menabrak dirinya sendiri sebelum pergi. Belati itu mungkin yang tersentuh oleh yang Xiaoyu pada waktu itu. Ren Xiaosu menangis dan tertawa. Gadis ini benar-benar pecundang. Aku dengan jelas mengatakan bahwa aku mengubahnya sendiri. Hasilnya masih hilang. Apa jenis kepercayaan di antara orang-orang? Benar-benar kejam. Ren Xiaosu merasa bahwa keterampilan mencuri yang Xiaoyu juga harus sangat tinggi. Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di kota pasar yang dapat mencuri barang-barang dari tubuh Ren Xiao dengan tenang. Dia menghela nafas di dalam. Apa yang harus saya lakukan tanpa memenggal kepala? Namun, yang tidak diketahui oleh Ren Xiaosu adalah sulitnya mata pisau biasa untuk membelah kulit tubuh eksperimental, bahkan jika peluru mengenai sasaran. Ia hanya akan dikunci di permukaan oleh otot-otot lainnya. Headshots langsung juga tidak berfungsi, karena kepala adalah bagian terberat dari kerangka manusia. Subjek-subjek ini tidak takut pada peluru, kecuali jika peluru menembus mata secara langsung. Namun,
Kecepatan benda-benda eksperimental ini tidak jauh berbeda darinya, kemungkinan bahwa Ren Xiaosu ingin mengenai mata hampir nol. Keterampilan senjatanya hanya maju, tidak sempurna. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar angin, tanpa sadar dia membungkuk, angin busuk dilewati dari atas kepalanya. Ren Xiaosu berdiri kokoh dan memusatkan pandangannya. Tiba-tiba dia tahu bahwa dia tidak tahu kapan dia dekat dengan tubuh eksperimental di sekitarnya, tetapi tidak ada rantai besi di lengan percobaan ini. Ada rantai besi di lengan badan eksperimen, yang akan ditemukan ketika dekat dengannya. Ini mungkin menjadi semacam pemikiran inersia. Tetapi Ren Xiaosu tidak berharap bahwa tidak setiap badan eksperimen akan membawa rantai besi. Dan tubuh eksperimental tanpa rantai besi dapat membuat suara bahkan jika diangkut melalui hutan, yang mengerikan. Ren Xiaosu tersentuh di belakangnya. Dia mengerutkan kening. Tepat setelah punggungnya tergores, ada 5 tanda darah. Dia merindukan kota, meskipun ada bahaya di kota pasar, tetapi hanya ketika Anda menunjukkan kelemahan Anda akan disia-siakan. Dan di sini tidak sama, semua orang di depan Anda ingin membunuh Anda. Ren Xiaosu mencoba untuk bergerak mundur. Namun, dia melangkah mundur. Keempat badan percobaan maju 2 langkah. Pada saat tertentu, Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa itu bukan kebetulan bahwa benda-benda eksperimental ini muncul di sini. Mereka tampaknya datang ke diri mereka sendiri. 4 tubuh eksperimental merangkak di tanah dengan tangan dan kaki mereka, dan tubuh eksperimental tanpa rantai besi di lengan menyelinap ke pohon seperti laba-laba raksasa. Ren Xiaosu tidak mengerti jenis laboratorium apa itu, dan mengubah orang-orang yang masih hidup ini menjadi seperti itu. Pada saat ini, sebuah tim tempur melewati beberapa ratus meter di belakang Xiaosui, tetapi mereka tampaknya benar-benar kehilangan jejak Ren Xiaosu. Jadi bahkan jika mereka hanya beberapa ratus meter jauhnya, mereka tidak menemukan situasi di pihak mereka. Ren Xiaosu mengamati reaksi dari 4 badan eksperimental, ketika tim tempur berlalu, mereka bahkan mandek, seolah-olah mereka tidak ingin diganggu oleh tim tempur untuk berburu. Ren Xiaosu memiliki perasaan aneh di hatinya, tetapi dia tidak bisa mengurus hal lain. Ketika perhatian dari badan-badan eksperimental ini tertarik pada kelompok tempur, Ren Xiaosu mendorong bayangan ke atas. Pada saat ini, Ren Xiaosu memutuskan untuk memulai dengan yang kuat. Dia ingin membawa benda-benda eksperimental ini ke konsorsium Qingxi, tetapi dia bahkan lebih khawatir bahwa ratusan orang akan langsung membunuh semua makhluk hidup. Dibandingkan dengan ratusan orang di konsorsium Qing, Ren Xiaosu lebih bersedia menghadapi 4 badan eksperimental. Ketika bayangan bergegas ketiga benda eksperimental di tanah, benda eksperimental di pohon itu terbang ke arah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melangkah mundur sedikit, dan otot-otot kaki kirinya meregang dengan kuat, dan kekuatan tubuhnya mengalir deras. Ketika tubuh eksperimental datang ke saat itu, tinju Xiaosu pergi ke ambang yang berlawanan, seperti sebuah tembakan. Namun, dia meremehkan fleksibilitas tubuh eksperimental, sisi lain memutar tubuhnya di udara, dan bahkan menghindari tinju Ren Xiaosu. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk menjangkau dan meraih lengan Xiaosu. Ren Xiaosu terkejut dan segera berhenti dan mengambil langkah kecil lagi. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan mengambil tubuh eksperimental di depannya beberapa meter jauhnya. Tubuh eksperimental berjongkok di tanah dan hanya merangkak sedikit dan kemudian naik lagi dan melompat. Kembali ke Ren Xiaosu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mengunggah rasa sakit yang menyakitkan, dan robekan dari sumsum tulang membuatnya berkeringat dan otot-ototnya bergetar. Saya melihat bayangan itu terjerat dalam 3 tubuh eksperimental. Tubuh eksperimental merobek bayangan tubuh, dan salah satu tubuh eksperimental bahkan menggigit bayangan pinggang. Kekuatan bayangan cukup untuk mengangkat tubuh eksperimental dengan 1 tangan. Ini akan melewati tubuh eksperimental ke tanah, tetapi tubuh eksperimental ini lebih solid daripada imajinasi Ren Xiaosu. Setelah itu, tidak ada yang sama. Ini adalah kerugian dari tidak ada senjata. Ren Xiaosu tidak bisa membunuh tubuh eksperimental ini. Pada akhirnya, siapapun yang terbunuh di sini benar-benar tidak pasti. Ren Xiaosu ingin pulang, meskipun hanya ada darah dan duri dalam perjalanan pulang.
Karena mustahil untuk membunuh tubuh eksperimen segera dengan senjata tajam, bahkan bayangan mulai memudar karena menghadapi 3 monster mengerikan pada saat yang sama. Para monster menggigit bayang-bayang, dan setiap mulut sepertinya langsung menggigit Ren Xiaosu. Nyeri menyampaikan informasi yang tak tertahankan dari tempat tertentu ke sistem saraf pusat. Nyeri ini menjadi sinyal yang sangat kompleks yang dengan cepat menyerbu jaringan saraf, sehingga keinginan normalnya terganggu. Mengangkat tangannya melambat, tangannya gemetar, dan tubuh eksperimental mencoba menyerang millet kecil di depannya. Dia secara bertahap berhenti, tetapi secara bertahap menemukan bahwa musuh-musuhnya tampaknya semakin lambat dan semakin lemah. Mata Ren Xiaosu merah, dan dia menderita rasa sakit yang hebat, hampir menangis. Selama bertahun-tahun, Xiaosu tidak pernah menangis, dan bahkan tidak mengalir air mata. Dia memegang batang samping dan megap-megap, semua orang di sini ingin dia mati. Percobaan ingin dia mati. Konsorsium King juga ingin dia mati. Tapi dia tidak mau mati. Bayangan itu tidak maha kuasa, atau semua kekuatan luar biasa di dunia ini tidak maha kuasa. Ren Xiaosu membutuhkan senjata, meskipun ia hanya memiliki 93 koin. Dia berkata kepada istana, beri aku senjata. Istana tidak menanggapinya. Hei, aku berkata untuk memberiku senjata. Suara Ren Xiaosu sepertinya tenggelam ke laut. Aku berkata aku akan mati, berikan aku senjata. Pada titik ini, waktu tampaknya tiba-tiba membeku. Ren Xiaosu memandang tubuh eksperimental yang menerkam dirinya sendiri di udara lebih lambat dan lebih lambat, hampir nol. Pada saat ini, istana akhirnya terbuka, mendeteksi napas kematian. Apakah akan membuka segel? Ren Xiaosu hilang, segel apa yang terbuka? Tidak dikenal. Berapa harga pembukaan segel ini? Hilang. Apa yang hilang? Ren Xiaosu berkata dengan takjub, Anda harus memberitahu saya apa yang akan hilang. Bisakah saya memutuskan bahwa saya tidak bisa membuka segel ini? Segalanya. Ren Xiaosu tiba-tiba mencibir di istana. Berapa banyak darah yang hidup Laozi sekarang dan berapa banyak akar sayuran liar yang dia makan? Sekarang kamu telah membiarkan Laozi kehilangan segalanya, akankah Laozi kehilangan segalanya? Mengapa? Dan tahukah Anda apa artinya? Emas, uang kertas, senjata di tubuh, Yan Liu Yuan, Xiao Yuji, dan bahkan pakaian di tubuh. Apa yang Anda inginkan untuk pakaian saya di istana yang rusak? Istana tidak lagi berbicara, dan Xiaosu agak canggung, sehingga Anda dapat menawar harga. Ren Xiaosu memandangi hutan di malam hari, menyaksikan pembunuhan yang mendekat. Waktu nol, yang ditetapkan di udara dibuka sedikit demi sedikit, dan kecepatan tubuh eksperimental yang berkibar ke arahnya semakin cepat dan semakin cepat. Gigi ganas percobaan dibuka untuk melahap organ-organ internal Ren Xiaosu, dan bahkan mengisap darah dan sumsum tulangnya. Apakah akan segera mati? Ren Xiaosu melihat adegan ini. Tapi dia belum hidup. Saat berikutnya, Xiaosu tersenyum pucat, tidak mengucapkan terima kasih padanya 7 kali. Dia dengan tenang berkata dalam benaknya, aku ingin berterima kasih pada diriku sendiri 7 kali. Untuk pertama kalinya, aku berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak menjadi lemah ketika aku menghadapi peluang. Kedua kalinya, aku berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak takut ketika aku menghadapi bahaya. Untuk ketiga kalinya, aku bersyukur bahwa aku tidak akan pernah kompromi ketika aku menghadapi kesulitan. Keempat kalinya, aku bersyukur pada diriku sendiri untuk godaan, selalu ada garis bawah. Suara Ren Xiaosu dalam benaknya semakin keras dan semakin keras sampai bergemuruh seperti guntur, dan istana gempa bumi bergetar. Untuk kelima kalinya, aku berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak pernah munafik. Dalam sekejap, Xiaosu tampaknya telah mendengar detak jantungnya, dan dia seterang drum. Keenam kalinya, aku berterima kasih pada diriku sendiri karena sadar dan tidak pernah ragu. Dia mendengar suara angin, dan angin menyapu tekstur kulit. Para peneliti di kota yang menguji orientasi laboratorium tiba-tiba melihat ke atas, dan energi besar yang terdeteksi di utara sedang disemprotkan, seperti halnya matahari terbit. Nada suara Ren Xiaosu tenang dan tegas. Yang ketujuh, aku berterima kasih pada diriku sendiri dalam rawa kehidupan, terus bernyanyi, duri. Kesunyian istana, terima kasih dari Xiaosu, +7.
Senjata yang tidak dikunci telah diberikan izin untuk membukanya. Buka, Ren Xiaosu meraung. Tiba-tiba, kunci tepat waktu tampak meleleh dan hancur. Ren Xiaosu diam-diam memandangi tubuh eksperimental yang mendatanginya di depannya. Telapak tangannya ditahan dalam kehampaan, seolah-olah memegang kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Titik. Pisau menghancurkan jalan hidup dan mati, dan tentara tidak melihat ke belakang. Saat berikutnya pisau hitam tiba-tiba muncul di tangan Ren Xiaosu. Dalam sekejap, dia melihat gigi Xiao Xiao berjongkok. Tulang dan daging serta darahnya mendidih hingga batasnya saat ini, dan urat biru dahi terus-menerus melompat. Dengan suara keras, suara kulit yang dipotong tajam itu muncul begitu tiba-tiba di hutan sehingga tubuh eksperimental yang ganas itu langsung terbentur menjadi dua paragraf di depan pisau hitam. Ren Xiaosu marah, hidup dan mati adalah inti dari dunia ini. Tiba-tiba ada kesan di mata percobaan. Dia sepertinya bertanya-tanya apakah pisau di tangan Ren Xiaosu berasal, dan dia tidak dapat memahami pisau itu. Mengapa akhirnya? Darah kuning pucat mengalir di pisau hitam ke daun busuk di tanah, dan setiap millet kecil menarik pisau dan melihat ke medan perang. Saya tidak tahu bagaimana, ketika millet kecil mengambil pisau dari kekosongan, bayangan itu memiliki pisau di tangannya. Pisau hitam dan bayangan hitam dalam harmoni yang sempurna, tampaknya ini adalah satu. Ketika pisaunya muncul, ketiga tubuh eksperimental yang terjerat dalam bayang-bayang harus menyerah, tetapi mereka terlambat untuk berlari. Saya melihat bayangan menebas dan tiba-tiba menghancurkan salah satu benda eksperimental di depannya menjadi dua bagian, tidak berhenti. Tetapi langkah yang sehat bergegas ke depan untuk memegang leher benda percobaan dari belakang, dan saling menekan leher masing-masing. Jangan bergerak di tanah. Kekuatan tubuh eksperimen sangat besar, tetapi ketika ditekan oleh bayangan itu seperti binatang yang lemah dan sekarat, dan bayangan itu memotong kepalanya. Hanya satu tubuh eksperimental melarikan diri ke hutan, tetapi Ren Xiaosu tahu bahwa tubuh eksperimental tidak dapat melarikan diri. Ren Xiaosu berdiri di malam hari dan menatap malam di depannya, rasa sakit yang dibawa kepadanya masih merangsang sarafnya, tapi dia merasakan sukacita bertarung untuk pertama kalinya. Ternyata inilah yang luar biasa. Pada saat ini, istana berkata, buka tugas cabang 2, dapatkan 1000 koin terima kasih untuk membuka kunci bentuk senjata menengah. Bab 97, menilai kembali tingkat bahaya. Lagi pula, pertempuran antara Ren Xiaosu dan tubuh eksperimental menarik konsorsium Qingxi. Lagi pula, akan selalu ada suara dalam pertempuran sengit. Meskipun konsorsium Qing kehilangan posisi Ren Xiaosu, mereka telah bolak-balik mencari di hutan. Ketika seseorang menemukan suara pertempuran, perintah untuk berkumpul dikeluarkan di saluran komunikasi pada saat pertama. Seperti pasir besi hitam yang tertarik oleh magnet, konsorsium Qingxi yang dipimpin oleh Su Wei dengan cepat bergerak lebih dekat ke kejadian itu. Tetapi Su Xiao kecewa ketika mereka tiba di medan perang, targetnya telah menghilang. Pada awalnya, target Su Xianchu secara keliru diakui sebagai Ren Xiaosu, dan sekarang dia bahkan kehilangan Su Xianchu, yang membuat Su Wei merasa sangat membosankan. Selama beberapa tahun, Su Wei dihadapkan pada banyak hal yang tidak terduga ketika dia pertama kali melakukan misinya. Su Wei berjalan maju di hutan dengan kaki yang dangkal. Daun dan cabang yang membusuk di tanah dicekik oleh mereka. Su Yan menarik kacamatanya dan menatapnya. Tiba-tiba dia menarik napas. Saya melihat bahwa tubuh-tubuh dari beberapa badan eksperimental pertama telah hancur dengan memotong benda-benda tajam, kuning pucat dari benda-benda eksperimental ini tidak terlihat jelas di tanah. Tetapi tubuh yang patah itu mengejutkan. Su Wei berkata, kumpulkan tubuh dan lihat berapa banyak tubuh eksperimental yang berpartisipasi dalam pertempuran. Menurut tebakan Su Wei, Su Xianchu seharusnya menemukan tubuh eksperimental ini dengan sangat cepat setelah mundur, dan kemudian terjadi pertempuran. Pada saat ini, para pejuang dari tim tempur telah mengambil semua mayat di sekitarnya dan menyatukannya. 4 benda eksperimental, kata seseorang, masih ada benda eksperimental yang lengannya tidak dapat ditemukan, tetapi benda itu seharusnya berada di lingkungan tersebut. Hanya ada satu jejak kaki di sepatu di sini, dan tubuh eksperimental telanjang, sehingga hanya ada satu orang yang diduga berpartisipasi dalam pertempuran, Su Xianchu, seseorang memberitahu.
Su Wei mengangguk. Dia membuka saluran komunikasi publik dan berkata, "Bos, kemampuan Su Xianchu perlu dievaluasi kembali. Dia membunuh 4 mata pelajaran sendirian." Kata Su Wei menatap ke tanah dan terus berkata, "Tapi Su Xianchu juga terluka, dan ada darahnya di sini." Berdiri di bawah cahaya lampu sorot King Yi seterang putih. Dia berpikir lama dan berkata, "Sungguh menakjubkan bisa membunuh 4 benda eksperimental dengan satu tangan. Sesuaikan tingkat bahaya Su Xianchu, B. Ingatlah untuk menunjukkan pada Su Xianchu sampel darah dikumpulkan dan disimpan di gudang." Diterima, Su Wei segera mengatur orang di sekitarnya untuk mengambil sampel darah di daun. Di era ini, DNA yang terkandung dalam darah sangat penting. King Yu berdiri dengan tangannya dan berdiri di tempat yang sama dan bertanya-tanya, Su Xianchu dan Yang Xiaoyu sudah muncul. Luo Xinyu juga mengungkapkan identitasnya sebagai gerombolan. "Kamu bisa menjadi millet kecil. Siapa di antara kamu yang akan menjadi millet kecil?" Petik 2. Mereka masih belum tahu, Ren Xiaosu telah berhasil memberikan pot kepada Su Xianchu, yang tahu bahwa level berbahaya adalah kelas B luar biasa, yaitu, Xiao Xiao sendiri. Apa konsep level B? Seluruh konsorsium dinasti Qing yang ditandai dengan hebatnya level B, sudah menjadi orang yang sangat berbahaya. Su Wei menjawab saluran komunikasi, "Saya tidak melihat Ren Xiaosu, mungkin dia tidak berhasil menembus blokade." Ada kemungkinan ini, King Yu mengangguk. Jika mereka kembali ke kesadaran awal mereka, maka Xiaosu hanyalah sosok kecil tingkat F. Itu normal untuk memenuhi blokade konsorsium dinasti Qing. Sebelum Liu Bu juga mengatakan, pada kenyataannya, Ren Xiaosu selalu diterima melewati konsorsium Qingxi. King Xiao tersenyum, jika dia menangkap Ren Xiaosu, dia mungkin akan menjadi bagian untuk berduka dengan Zhang Jinglin. Zhang Jinglin mengetahui penuh cinta, ini adalah apa yang seluruh Saibei. Namun, tidak sayang bahwa itu tidak ditangkap. Apakah itu penghalang ke-112 atau penghalang ke-113 itu berada di bawah kendali konsorsium Qing. Ketika Ren Xiaosu kembali, konsorsium Qing dapat menanganinya sesuka hati. Su Wei memandangi bagian depan hutan, dan jejak kaki Xiaosu telah memanjang hingga ke arah gunung berapi utara. Rupanya dia sudah melarikan diri ke utara. Dia tidak terus mengejar, dari jumlah darah di medan perang, Su Xianchu tentu tidak menderita banyak kerusakan, kali ini mereka akan mengejar sudah terlambat. Hanya saja Su Wei sedikit terkejut. Ketika mereka berada di siang hari, begitu banyak orang yang mengumpulkan tubuh eksperimental. Mereka semua mati dan mati, tapi sekarang seseorang dapat membunuh 4 tubuh eksperimentalnya sendiri. Selain itu, luka pada benda-benda eksperimental ini sangat rata. Mereka telah mengujinya. Bahkan jika mereka adalah belati taktis yang tajam, diperlukan banyak upaya untuk memotong kulit tubuh secara eksperimental. Rahasia, Su Xianchu, ini jauh lebih dari yang dipikirkan semua orang. Su telah memutuskan untuk menyalahkan pejabat tinggi tentara swasta di penghalang ke-113. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada hal mengerikan yang tersembunyi di pasukan pribadi mereka. Luar biasa. Pada saat ini, Su Xianchu sendiri tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Tidak seperti Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu, dia adalah orang yang tidak memecahkan blokade. Su Xianchu benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam gunung, tetapi dia tidak menangkap kesempatan untuk menerobos blokade pada awalnya, kemudian. Dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa mencapainya, dia tidak akan keluar, hanya berkeliling ke arah penghalang ke-112. Sepanjang jalan, dia membiarkan bayangan itu berjalan dengan caranya sendiri. Ketika dia adalah Xiaolin untuk menyentuh emas, dia akan mengelilingi seluruh kota ke belakang konsorsium Qing. Jadi Su Xianchu tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di kota, dia tidak tahu. Dia telah memasuki daftar level berbahaya grup Qing, dan juga berada di garis depan daftar. Jika dia mengetahui hal-hal ini, saya takut dia akan kembali untuk melayani Xiao Xiao di tempat. Su Xianchu, yang ada di belakang bayangan, selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu di mana tempat yang salah. "Terima tim," kata Su. "Bersiaplah untuk membangun garis pertahanan. Waktu aktif dari badan eksperimental akan datang. Belum jelas di mana mereka bersembunyi."
Rupanya Su Wei sangat jelas, bahkan jika 4 mayat mati pada saat ini, itu masih belum berakhir. Jumlah subjek jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan orang lain. Namun, pada saat ini, Su Wei tiba-tiba mendengar langkah kaki cepat di depan sisi 100 meter, sepertinya seseorang berlari pembohong. Ketika dia mengenai sinar senter taktis, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu ada di belakang bayangan dan melarikan diri. Su Wei mengambil waktu sebentar, situasi apa, Su Xianchu, bagaimana barang kembali? Apakah kamu tidak melarikan diri sebelumnya? Ren Xiaosu melihat Su Wei di kejauhan dan mereka mulai memutar. Ini adalah pejuang yang bermaksud memotong konsorsium King dari sisi kiri tim tempur. Namun, Su Wei tidak ragu-ragu, dia segera menarik baut dan bersiap untuk menembak. Namun, Ren Xiaosu sangat ingin mendengar dengkuran senjata api. Saya masih siap untuk memukul saya, lihat di belakang saya. Setelah keraguan Su Xiao menatap Ren Xiaosu, dia melihat bayangan hitam di hutan bergoyang, dan rantai begitu keras. Su Xianchu, tiba-tiba seluruh orang tidak baik, apakah Anda akan melepaskan sarang lama dari tubuh eksperimental? Tanda seru. Bab 98. Aktivitas eksperimental. Tubuh eksperimental yang tak terhitung jumlahnya di hutan bergerak melalui celah bayangan. Mereka seperti sekelompok besar laba-laba. Rao adalah seorang prajurit yang berpengalaman, dan wajahnya ketakutan. Su Wei tahu situasi seperti apa, dan bisa langsung mengerti. Saya takut bahwa Su Xianchu kebetulan bertemu sarang dari badan eksperimen sekarang ketika dia melarikan diri ke depan. Jadi dia menarik semua badan eksperimental. Jika Anda tidak tahu situasinya, hal khusus ini adalah Ren Xiao yang berteriak agar orang membalas dendam. Namun, Su Wei juga mengkonfirmasi identitas Su Xianchu. Bagaimanapun, Liu Bu mengatakan bahwa Su Xianchu menggunakan bayangannya untuk melakukan perjalanannya sendiri, mudah dan tanpa usaha. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak berpikir bahwa Liu Buyin telah membantunya menyembunyikan identitasnya, dan ia membayar harga hidupnya tanpa mementingkan diri sendiri. Saya melihat tubuh-tubuh eksperimental itu mengejar millet kecil, satu persatu dalam proses merangkak percikan air liur. Su Wei melihat momen pertama setelah adegan ini dan berteriak di saluran komunikasi, perhatian di daerah perkotaan, bangun garis pertahanan. Ada banyak orang di hutan di konsorsium dinasti King, tetapi tampaknya ada lebih banyak benda eksperimental daripada mereka. Namun, pada saat ini, Su Wei sebenarnya memberi prioritas pada daerah perkotaan untuk membangun garis pertahanan alih-alih memerintahkan evakuasi. Su Wei berkata di saluran komunikasi, semua orang yang hadir segera menembak secara defensif menurut tim, dan berjuang untuk kota. Ren Xiaosu berlari liar sambil menonton kelompok pertempuran konsorsium King pada saat yang sama berhenti pada saat yang sama, dan kemudian menembak dalam posisi setengah jongkok. Tanpa benteng, mereka dapat mengandalkan mereka untuk membangun benteng dengan daging. Ketika Ren Xiaosu berada di belakang bayangannya, ia lebih cepat daripada tubuh eksperimental. Jadi ketika konsorsium King menembak, ia telah berhasil menyimpang dari lintasan asli dan menghindari jalur penembakan dari konsorsium King. Namun, hati Ren Xiaosu juga mengejutkan. Dapatkah dikatakan bahwa ini adalah perbedaan antara pejuang konsorsium dan pasukan swasta? Para prajurit konsorsium ini bersedia mengorbankan hidup dan keselamatan mereka dan berjuang untuk kawan di belakang mereka. Bagaimana pria muda dengan jas putih, dengan kemampuannya, dapat membawa unit seperti itu? Faktanya, Ren Xiaosu melebih-lebihkan pasukan konsorsium, atau mengatakan bahwa tentara di bawah dinasti King memberi pasukan bahwa Ren Xiaosu, sebuah konsorsium tentara, bersatu dan kuat. Bahkan para prajurit di tangan dinasti King juga yang terbaik dalam konsorsium. Su Wei adalah pejuang yang sangat berorientasi pada pertempuran, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak takut mati. Salah satu kualitas yang paling penting dari literasi tempur adalah kemampuan untuk menilai situasi dan menilai situasi dengan benar. Dia sangat jelas bahwa jika dia tinggal di kota untuk menunda waktu, dia pasti akan mati, tetapi jika dia mundur, para politisi di kota di belakangnya tidak akan bisa mati. King telah lama memerintahkan tentara untuk membangun benteng, seperti bunker sederhana dan selungkup, yang semuanya diperlukan.
Namun, Su Wei sangat jelas mereka salah menghitung jumlah benda eksperimental di gunung ini. Menurut intelijen, benda eksperimental di gunung ini seharusnya hanya dalam 100 kepala. Dalam tubuh eksperimental perusahaan pemadam kebakaran asli, jumlah spesimen hidup hanya 87. Mungkinkah perusahaan pemadam kebakaran dengan sengaja membocorkan informasi yang salah setelah tidak dapat membuka kembali lab di seluruh konsorsium King? Untuk mengetahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, King Hao telah membunuh banyak orang di perusahaan pemadam kebakaran. Tentu saja, King bukan orang bodoh. Dia membawa orang yang beberapa kali lebih banyak dari rencana semula. Dia tidak akan mati di sini. Su Wei tidak khawatir tentang keamanan dinasti King, ia khawatir brigade tempur penghalang No. 112 telah dipukul dengan keras. Pada saat ini, saluran komunikasi Su Wei terbuka untuk seluruh dunia, sehingga dia bisa mendengar suara tenang dan tenang berdering di helm, simpan mereka dan perlahan-lahan kembali ke tepi kota. Saya siap. Su Wei menghela nafas lega. Dia berteriak di saluran komunikasi regional, pertahankan garis pertahanan, bala bantuan akan datang. Mereka tidak akan mati jika mereka menyimpannya untuk waktu yang lama. Paling tidak, kebanyakan orang tidak akan mati. Jika Anda mengubah orang besar dari konsorsium lain, saya takut bahwa reaksi pertama adalah melepaskan pasukan kesepian mereka. Kekacauan Ren Xiaosu telah melewati ruang lingkup konsorsium King. Bayangan itu melaju ke selatan. Xiaosu awalnya berpikir bahwa jalan di utara akan relatif aman. Akibatnya, akan lebih berbahaya untuk memikirkan utara. Konsorsium King sengaja menghindari daerah gunung berapi ketika datang ke gunung, karena gas beracun di sana tidak terkalahkan. Sehingga daerah vulkanik menjadi satu-satunya tempat di mana konsorsium King tidak menyapu. Hasilnya adalah mereka yang berpikir tentang eksperimen itu bersembunyi di dekat gunung berapi. Namun, benda-benda eksperimental ini tidak diprovokasi oleh Ren Xiaosu, tiba-tiba ia bertemu satu sama lain di jalan maju. Ratusan benda eksperimental ini jelas akan menyerang semua manusia di gunung ini. Ren Xiaosu tidak yakin apa yang menarik mereka, atau apakah itu merupakan awal dari letusan gunung berapi yang membangunkan mereka semua. Ren Xiaosu tidak bisa mengatur begitu banyak, sekarang bahkan jika dia menghadapi Vesworm atau kelompok serigala. Lebih baik untuk menghadapi konsorsium Kingshi dan badan eksperimental secara langsung. Dia masih bisa bermain 4 pertemuan, dan dia tidak marah ketika dia bertemu ratusan dari mereka. Jika dia memiliki bayangan, dia bisa berlari sendiri, dan Xiaosu harus berpura-pura bahwa dia juga adalah badan eksperimental di tempat. Jika iki pihak lain diturunkan, dia akan percaya. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ada begitu banyak benda percobaan di sini. Jelas bahwa Su Wei tidak berharap bahwa jumlah benda percobaan akan sangat banyak. Bisakah mereka terus berkembang biak di tahun-tahun ini, dan eksperimen itu tanpa rantai di lengan mereka akan terjadi kemudian terlahir? Bukannya otak Xiao Shen besar, tetapi ia tidak mengerti. Badan eksperimental ini tidak memiliki hiburan di hutan yang dalam. Apa yang dapat mereka lakukan selain memiliki anak? Ketika membunuh 4 tubuh eksperimental, hati Xiaosu benar-benar penuh dengan kesombongan, dan ada perasaan tak terkalahkan di dunia. Hasilnya tidak lebih dari setengah jam. Kebanggaan ini hancur oleh kenyataan. Ren Xiaosu, saya tak terkalahkan. Kenyataan, tidak. Semua pejuang konsorsium Kingshi sedang menuju ke utara, untuk menyelamatkan mereka. Ren Xiaosu berjongkok sampai ke selatan dan melarikan diri ke selatan, itulah cara dia kembali ke penghalang ke-113. Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu telah menghilang, dan Su Xianchu telah meninggalkan negara itu di jalan lain. Petualangan ini sebenarnya lebih seperti lelucon, tetapi mengungkapkan dunia nyata ini untuk Ren Xiao. Saat ini, ia hanya mengenal perusahaan pemadam kebakaran dan konsorsium Kingshi. Masih ada banyak konsorsium dan penghalang di dunia, dan dunia lebih luas dari yang diharapkan. Ketika Ren Xiaosu melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara bergetar yang berasal dari gunung berapi di belakangnya. Kali ini, bahkan tanah mulai bergetar. Saya melihat bahwa magma yang meletus dari kawah itu seperti kembang api, dan naik ke langit. Grup magma dengan cepat mengembun menjadi batu-batu panas setelah menemukan udara dingin di udara. Diikuti oleh deretan hujan seperti batu. Masuk ke lautan api.
Bab 99, Kembalilah ke rumah. Pada saat ini, Xiao Su hanya bisa senang bahwa dia berlari cukup cepat, dan bahkan menemukan benda-benda eksperimental di tengah jalan, jika tidak. Dia tidak bisa melarikan diri dari daerah letusan gunung berapi. Kekuatan gunung berapi yang lama akhirnya pecah pada saat ini. Qing Yi melihat pemandangan itu dan menghela napas di kota yang hancur, sayang sekali. Saya tidak tahu apa yang dia minta maaf tentang kali ini. Seseorang di sekitar Qing Yi bertanya, "Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Namun, suara itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba ada semacam raungan makhluk mengerikan di kawah, dan suara itu terdengar puluhan kilometer dalam sekejap. Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik dan melihat puncak gunung berapi tertinggi. Tiba-tiba ada cakar besar yang menyambar tepi kawah dan sepertinya ingin berbunyi keluar dari sana. Makhluk apa yang tersembunyi di gunung berapi, makhluk apa yang bisa bertahan hidup di magma. Bahkan makhluk mengerikan seperti itu telah muncul, jadi apa keberadaan makhluk mengerikan yang ia temui di sungai tetapi belum dapat melihat dengan matanya sendiri. Qing menghela nafas dan mendesah, hal semacam ini benar-benar ada. Itu sementara ditarik dari barat dan misinya gagal. Melihat gunung berapi dan menonton gunung berapi di sisi lain dari plakat, apa-apaan ini? Yan Tao, panggil aku saudara yang tidak bisa menjadi alat, kata Qing sambil menatap gunung berapi. Jika benda ini mengeluarkannya, atau jika sejumlah besar benda eksperimental dipaksa ke selatan oleh gunung berapi, maka penghalang ke-113 berbahaya. Julukan Yan Tao itu aneh, bukankah dinasti Qing merasa bahwa penghalang itu tidak bisa diselamatkan? Dia secara tidak sadar pergi untuk mengambil telepon satelit, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa telepon satelit dengan komunikasi normal tidak dapat melawan. Gelombang panas yang disebabkan oleh letusan gunung berapi telah mulai melanda seluruh pegunungan. Anda harus tahu bahwa ada lebih dari satu gunung berapi di gunung. Ketika Anda melihatnya, Anda akan berkata, tinggalkan di sini dulu. Lautan api ini tampaknya telah sepenuhnya membakar rahasia pegunungan. Su Wei dan orang-orang lain yang menerima retret diperintahkan bolak-balik sambil menembak secara teratur. Mereka tidak panik karena letusan gunung berapi. Dalam lingkungan berbahaya ini, mereka tampak lebih tenang. Ketika mereka pensiun dari tepi hutan ke kota, orang-orang di sekitar Qing Yi tiba-tiba menekan remote control di tangan mereka. Untuk sesaat, garis pemisah antara hutan dan kota tampak diterangi oleh garis api. Bahan peledak yang dikubur oleh konsorsium Qing di sana secara bersamaan diledakkan, dan tubuh eksperimental benar-benar diblokir di hutan utara. Sama seperti makhluk dari tubuh yang kuat seperti mati dan terluka, sisa tubuh eksperimental yang tidak terpengaruh oleh bahan ledakan itu dingin. Melihat ke seberang tembok api, konsorsium Qingxi mundur. Badan eksperimen tidak ragu-ragu di sini terlalu lama, tetapi memasuki kembali hutan, yang memotong wilayah ini. Su Wei terengah-engah kembali ke Qing Yi, dan dia memerintahkan kepalanya, maaf, aku tidak membawa kembali Su Xianchu. Tidak masalah, Qing Yu menenangkan kepalanya. Naik bas. Ayo pergi ke barat. Seharusnya ada cara untuk kembali ke penghalang ke-112. Setelah menyelesaikan perayaan itu, dia berbalik dan pergi, dan sepatu kulitnya turun ke tanah untuk membuat suara yang tenang. Di pinggir kota, terdapat banyak truk pengangkut dan kendaraan off-road, serta banyak alat berat. Su Wei tidak bergerak. Qing Yu balas memperhatikan, Anda ingin bertanya kepada saya mengapa orang-orang akan menyelamatkan Anda. Jangan terlalu banyak menyentuh, mereka hanya transaksi. Saya akan menyelamatkan Anda karena Anda masih harus menggunakannya. Su Hao membuka mulutnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Akibatnya, Qing Xiao tersenyum dan berkata, jika kamu menjaga kesetiaanmu, aku tidak pernah percaya pada hal semacam ini. Namun, pada saat ini, ada prajurit perang di depan mereka berteriak, ya, mobil kami tidak terbuka, Anda harus melihat larangan. Su Wei mengambil waktu sejenak, keadaan mana, ban meledak, kami membawa jack dan ban untuk menghidupkan mesin, hanya make up. Pria itu berkata dengan wajah pahit, bukannya bannya pecah, itu ban kami yang ditebang. Su Wei. Qing. Awalnya tenang, senyum perlahan menegang di wajah. Su Xianchu, aku masih ingin membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Su Wei, beri aku baju tempur untuk datang.
King Yu dan Su Wei tahu bahwa Su Xianchu telah melarikan diri ke selatan, tetapi mereka benar-benar tidak berharap untuk melihat sekilas. Sudah cukup bagi Su Wei untuk menembus larangan. Akibatnya, pelarangan tidak cukup. Pihak lain langsung memotong larangan. Tanda seru. Fakta bahwa bannya ditebang berarti bahwa semua orang di konsorsium King harus berjalan kaki keluar dari negara dengan berjalan kaki. Bukannya ada bahaya. Sedikit serigala untuk terus mengenakan jas putih. Su Wei berbisik di belakang King Xiao, kegagalan misi ini dapat menyebabkan Anda menerima hukuman dalam konsorsium. King Yi tidak peduli, tidak apa-apa, orang-orang tua selalu membutuhkan seseorang untuk bekerja untuk mereka. Aku hanya perlu berlibur sebentar. Apa yang harus aku lakukan dengan Xiao Xiao? Tanya Su. Jika dia tidak mati di pegunungan, maka dia pasti akan menemukan cara untuk kembali ke penghalang ke-113. King Yu berpikir dan berkata, ketika telepon satelit dapat berkemah, biarkan Luo Wei memperhatikannya. Kalau begitu, saya belum mempercayai, dan membiarkan dengan cepat mengirim Zhang Jinglin pergi. Orang ini tidak bisa mati di tangan kita. Orang yang membunuhnya mungkin sudah di jalan. Hal yang memotong konsorsium mobil King memang pekerjaan Xiao Xi. Pada saat itu, konsorsium King mengganggu untuk melawan tubuh eksperimental. Larangan ini tidak dipotong dan tidak dipotong. Selain itu, Ren Xiaosu dikejar oleh konsorsium King begitu lama, dan ini tidak akan menjadi balas dendam, dan gas tidak akan bisa keluar. Gunung berapi di belakangnya masih meledak, dan bulan di langit telah diblokir oleh asap dari langit, dan letusan gunung berapi nampaknya semakin dan semakin ganas. Ren Xiaosu ragu, makhluk apa yang baru saja meraung di kawah. Akhirnya, dia tidak melihatnya sepenuhnya. Ketika dia meninggalkan kota, dia melihat bubuk mesiu konsorsium King meledak di pinggir kota. Ren Xiaosu sekali lagi melihat betapa mengerikannya senjata panas yang dimiliki manusia. Ren Xiaosu telah kembali ke sisi selatan jalan aslinya, ia curiga mungkin ada benda eksperimental sporadis di jalan, tetapi jika tidak sebesar sebelumnya, kenyataannya, Xiao Xiao tidak terlalu takut. Ketika kekuatan dan kecepatan bayangan memegang pisau hitam, kekuatan penghancur akan sulit diperkirakan. Kombinasi dari dua kemampuan telah menjadi kombinasi yang lebih kuat, yang tampaknya menjadi jalan masa depan Ren Xiaosu. Jalan ini mungkin lebih berliku. Dalam perjalanan ke selatan penghalang ke-113, hal yang paling berbahaya bukanlah tubuh eksperimental, tetapi wajah manusia serangga dan serigala. Ren Xiaosu semua berjalan di belakang bayangan untuk mengisi ulang matanya, sementara bayangan itu seperti jalan voli, dan kakinya hampir ditarik keluar. Meskipun ini akan membuat Ren Xiaosu terlihat seperti orang cacat yang perlu mengandalkan orang lain untuk bepergian, Ren Xiaosu tidak peduli. Selama periode itu, ia kembali ke gua tempat mereka menginap pada suatu malam, dan menemukan bahwa puncak gua sudah memiliki garis kata-kata kecil. Ada di belakangmu. Ini adalah kata yang tidak tersedia sebelumnya, dan torehannya sangat baru. Ketika mengingat Xiao Xiao sepertinya pada hari keberangkatan, yang Xiao Yu jatuh di belakangnya. Saya tidak tahu mengapa dia melihat font Juan Xiu ini. Saya khawatir yang Xiaoyan sengaja diukir dan takut. Titik. Kamu benar-benar kulit, Ren Xiaosu memandang dan terus bergerak ke selatan. 1 jam kemudian, api gunung yang disebabkan oleh letusan gunung berapi menyebar ke selatan. Seluruh gunung telah berubah menjadi lautan api. Siapapun yang mendengar binatang buas yang berlari di belakangnya sepertinya melarikan diri ke ngarai, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiaosu. Hubungan. Itu sangat lambat, tetapi sangat cepat ketika saya kembali. Hanya butuh setengah hari bagi Xiaosu untuk datang ke depan ngarai. Dia mengamati pemandangan di depannya, serta garis langit di atas ngarai. Ren Xiaosu tidak lagi ragu-ragu. Selama kecepatannya cukup cepat, cacing muka, serigala dan kesepian tidak bisa menyusulnya. Bayangan Ren Xiaosu terbang melalui ngarai seperti embusan angin. Cacing wajah manusia di tebing merasakan napas manusia berkerumun. Akibatnya, mereka keluar begitu saja, dan Xiaosu sudah kehabisan tenaga. Cacing membayangkan manusia itu diam di tebing untuk waktu yang lama, dan tentakel satu sama lain mengundang satu sama lain, apakah ini masalah pribadi? Apa orang spesial itu?
Pada saat melewati ngarai, langit baru saja menyingsing, dan cahaya keemasan di langit terus menyusup ke awan-awan. Saat Xiao Su melihat pemandangan ini, ada beberapa ekstasi. Perjalanan ke pegunungan ini sangat bermanfaat, namun waktunya tidak lama. Hanya ketika dia kembali ke sisi jurang, tiba-tiba terasa seperti sudah lama sekali, seperti sahabat yang begitu lama. Saya tidak tahu seperti apa keluarga Yan Liu Yuan dan kakak perempuan Xiao Yu, dan hati Xiao Xiao seperti panah. Dalam ketidakjelasan, Xiao Su merasa ada perubahan di hutan. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengetahui bahwa serigala telah bergerak di sekitar pintu masuk ke jurang, seolah-olah menunggunya kembali. Kemudian, perlahan-lahan berkumpul di sekitar serigala untuk melihat ada millet kecil di bayangan kembali bergoyang melalui celah mereka, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Serigala berhenti dan mengawasi bagian belakang Ren Xiaosu dengan tenang, bahkan lebih cepat dari mereka. Raja serigala juga diam, mereka telah diblokir selama berhari-hari. Bab 100. Pria itu pingsan. 6 Yuan. Kamu lihat apa yang kubawa untukmu? Wang Fugui belum tiba di sekolah, dan suaranya sudah melayang jauh. Yan Liu Yuan membuka matanya di tempat tidur dan tidak mau bangun. Kata Xiao Yu Sister sambil melipat pakaiannya, bangun 6 Yuan. Tidak, aku harus tidur sebentar. Yan Liu Yuan bergumam. Kakak Xiao Yu tersenyum dan berkata, jika kamu bangun 15 menit sehari, kamu akan memiliki lebih dari 90 jam setahun, kamu dapat menggunakannya untuk melakukan hal favoritmu, kamu berpikir tentang apa yang paling kamu sukai. Yan Liu Yuan berpikir untuk waktu yang lama dan bertanya-tanya, hal favorit saya adalah tidur. Bangun, adik Xiao Yu mengerutkan kening, ini lebih marah daripada saudaramu. Mengatakan bahwa Xiao Yuji membuka tempat tidur Yan Liu Yuan, udara panas di dalam sarang semua berlari, dan Yan Liu Yuan hanya bisa dengan enggan bangun. Pada saat ini, sudah memasuki musim dingin. Di era ini, musim dingin sangat dingin. Dalam ingatan Yan Liu Yuan, orang-orang di kota pasar dibekukan di jalan-jalan setiap musim dingin, atau mereka dibekukan di gubuk mereka sendiri. Gubuk-gubuk itu semuanya dipasang dengan cabang atau rangka besi, dan mereka hanya bisa dibungkus dengan kain di sekelilingnya, dan tidak terhalang sama sekali. Pada tahun-tahun itu, dia dan Ren Xiaosu menggigil di gubuk, dan Xiao Xiao tidak sabar untuk membungkus semua pakaian mereka di musim panas atau musim dingin, semuanya dibungkus dengan Yan Liu Yuan. Tetapi masih sangat dingin. Tetapi setiap kali saya memikirkan saat-saat itu, Yan Liu Yuan akan merasa sangat bahagia. Dia ingat apa yang dikatakan Xiao Xiao kepadanya pada waktu itu, kebahagiaan manusia bukan dari kenikmatan, tetapi dari rasa sakit. Ketika Anda menderita dari saat yang tak tertahankan, Anda tiba-tiba merasakan beberapa rasa manis dan Anda akan ingin mati-matian hidup ini hilang, manisnya mungkin bukan apa-apa bagi orang lain. Tetapi bagi Anda pada saat itu adalah kebahagiaan terbesar. Kadang-kadang Yan Liu Yuan berpikir bahwa jika Ren Xiaosu dilahirkan di penghalang, ia mungkin menjadi seorang filsuf yang dipanggil oleh Zhang. Wang Fugui memegang 2 ubi, dan dia menyapanya, Xiao Yu, kau dan 6 Yuan satu orang, cepat dan makan panas. Paman Fugui, Yan Liu Yuan mengambil alih ubi jalar, kamu sangat suka makan ubi jalar, setiap hari, kentang manis yang dimasak. Wang Fugui membuka matanya dan tersenyum, ketika aku masih kecil, 107 penghalang itu kelaparan, dan aku mengikutiku sepanjang jalan untuk melarikan diri ke kerabat. Pada waktu itu, tidak begitu berbahaya di luar. Setelah kami menggali 2 kentang manis di alam, aku memanggangnya. Saya makan, saya pikir ubi bakar adalah hal terbaik di dunia. Sejak tembakan tengah malam terakhir, Wang Fugui menyelinap di jaketnya dan ingin menghabiskan uang untuk membeli Wang Chongyang. Nama Yan Liu Yuan untuk Wang Fugui berubah. Wang Fugui juga menemukan perubahan ini, jadi dia senang di dalam hatinya. Dia sangat menyukai kedua saudara laki-laki itu, dan dia jauh lebih baik daripada putranya yang bodoh, Wang Dalong. Pada tahun-tahun ini, dia menyaksikan perjuangan Xiao Xiao dengan perjuangan Yan Liu Yuan, dan dia benar-benar merasa bahwa saudara-saudara lelaki itu tidak mudah. Wang Fugui menyaksikan Li Xiao Yu dan Yan Liu Yuan sedang makan ubi panggang. Dia tiba-tiba melihat ke sekolah dan mendesah, Tuan Zhang pergi, kita tidak bisa mengajar Tuan di kota. Yan Liu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ada di sana?
Setelah dia kembali, dia adalah seorang guru. Zhang Jinglin telah dikirim oleh Luo Wei sebagai kentang panas. Hari itu seharusnya menjadi hari paling sensasional yang dilihat oleh semua orang di pasar. Beberapa truk pengangkut dan kendaraan off-road yang diparkir di pintu masuk sekolah pria besar bernama Luo di penghalang berjongkok melawan Zhang Jinglin, seperti seorang kasim besar di buku cerita. Para imigran tidak berharap bahwa Zhang, yang berada di kota, memiliki peluang besar. Dia tahu bahwa dia tidak akan menyelamatkan uang sekolah pada awalnya dan mengirim anak-anaknya ke sekolah untuk menghadiri kelas. Bagaimana jika Anda memiliki hubungan? Memikirkan hal ini, banyak orang telah memutuskan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Logika para pengungsi itu sangat sederhana. Mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk hubungan. Tetapi bahkan sebelum mereka memikirkannya, Luo Wei mengirim Zhang Jinglin pergi hari itu. Yan Liuyuan dan Xiao Yuji, yang tinggal di sekolah, benar-benar diabaikan oleh udara, bahkan setelah Zhang Jinglin pergi, Wang Chongyang tidak datang kepada mereka lagi. Tetapi masalahnya adalah meskipun tidak ada yang mencari masalah, ada banyak orang terlantar di pintu, ada penjualan buah-buahan, ada sayuran untuk dijual. Wang Fugui telah melihat beberapa dari mereka, pekerja adalah pekerja pabrik pada hari kerja, sekarang sepertinya saya tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Wang Fugui menyadari bahwa manajemen pasar oleh hambatan tidak sesederhana yang dibayangkan, telah lama menjadi eyeliner dari hambatan setelah dibeli. Orang-orang ini adalah migran biasa pada hari kerja, tetapi begitu seseorang di pengungsi ingin memberontak bersama atau bahkan menyerang bersama, mereka akan segera memberitahu penghalang yang berada di belakang hantu. Tidak mengherankan bahwa dua pemogokan pribadi yang telah dihantam oleh dua pemogokan di masa lalu langsung ditekan. Wang Fugui menulis orang-orang ini satu persatu, dan dia tidak boleh tersinggung di masa depan, dan dia tidak boleh mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Orang-orang yang berjalan di pintu tidak hanya emigran, tetapi beberapa orang lain tampaknya lebih ganas daripada yang pribadi. Wang Fugui menduga bahwa itu mungkin orang-orang dari konsorsium King. Ketika datang ke Ren Xiaosu, Wang Fugui mengerutkan keningnya, para pekerja pabrik di depan gunung kembali dan mengatakan bahwa tampaknya ada pergerakan. Gunung berapi di pegunungan pecah, dan seluruh gunung ditutupi dengan awan gelap. Namun, Yan Liuyuan sangat santai, kakakku baik-baik saja. Karena, keinginannya adalah bahwa dia bersedia menggunakan hidupnya sendiri untuk menjaga Xiaosu kembali dengan selamat. Dia tidak mati sekarang, menunjukkan bahwa Ren Xiaosu baik-baik saja. Hal semacam ini mengatakan bahwa Wang Fugui dan saudara perempuan Xiaoyu tidak akan mempercayainya, dan Yan Liuyuan tidak akan mengatakan rahasianya dengan santai. Wang Fugui memikirkannya dan berkata, juga, sebagai anak Xiaosu, pasti akan membunuh Milenium. Namun, pada saat ini, Wang Fugui tiba-tiba merasa bahwa punggungnya sedikit dingin. Wang Fugui menekan keraguan hatinya dan menurunkan suaranya dan berkata kepada Yan Liuyuan dan Xiao Yuji. Anda baru-baru ini berhati-hati, jika Anda ingin meninggalkan kota pasar, maka katakan padaku. Saya akan membantu Anda menemukan jalan. Saya pikir orang-orang ini mungkin tidak diarahkan pada Anda, tetapi mereka diarahkan pada Ren Xiaosu. Wang Fugui adalah seorang seniman pribadi. Ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa orang-orang di pintu itu seperti jaring, menunggu seseorang untuk berinvestasi dalam jaringan ini. Zhang Jinglin telah diusir, siapa yang bisa target ini selain Xiaosu? Mereka ingin menangkap Xiaosu. Kenapa? Xiao Yuji hampir berseru. Wang Fugui berpikir untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, tapi jangan biarkan Xiao di pegunungan dan memberikan tim ke penghalang. Sangat mungkin. Namun, visinya masih menjadi imajinasi Wang Fugui. Ren Xiaosu bukan hanya kutukan bagi mereka yang ada di band, tetapi juga kutukan untuk konsorsium King. Pada saat ini, King Yu, berdiri di sisi bukit tertentu, tampak tak berdaya, kapan spesial ini akan kembali ke 112 penghalang. Su Wei menghela nafas, bos, bahkan kamu mulai bersumpah. Rayakan, orang-orang akan runtuh. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.